Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam relawan, salam kemanusiaan. Siamo, Tutti Fratelli. kami dari PMS Bagi Rutala Unit SMA Negeri 1 Ampel. saya Adina Devi Kurniasari sebagai leader. Saya Kurator Aris sebagai penolong 1. Saya Tafana Salsa Dewi sebagai penolong 2. Saya Nurina Fauzia sebagai korban. Kami di sini akan memperagakan pertolongan pertama pada cedera sistem otot rangka, yaitu dislokasi atau cerai sendi pada pergelangan tangan kanan dengan kronologi sebagai berikut. Setiap pagi Mita jogging di sekitar rumahnya. Banyak genangan air di sana karena baru saja turun hujan. Saat sedang berlari, Mita terpeleset genangan air dan saat terjatuh tangan Mita menjadi tumpuan. Sehingga terjadi dislokasi pada pergelangan tangan Mita dan tidak ada saksi di lokasi tersebut. Kami siap. Yuk simak video simulasi berikut ini. Tolong. Permisi Kak, kami dari PMR sebagai Arutala Unit SMA Negeri 1 Ampel akan melakukan pertolongan pertama pada Kakak. Apakah boleh diizinkan? PP1, pastikan kondisi sekitar aman dari bahaya. PP1 siap. Teman-teman, keselamatan penolong nomor 1, tetapi juga jangan lupakan keselamatan korban. Saya akan melepaskan sepatu korban. Saya akan memeriksa kesan umum korban. Ini ya, Kak. Korban mengalami kasus trauma yang ditandai dengan dislokasi pada pergelangan tangan kanan. PP1, tolong hubungi ambulans segera. PP1 siap. Halo, saya dari PMS Bagi Arutala Unit SMA Negeri 1 Ampel membutuhkan ambulans sekarang juga. Terima kasih. Saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Saya akan melakukan pemeriksaan ASNT. Kak, apakah kakak dapat melihat tangan saya? Apakah kakak dapat mendengar suara saya? Apakah kakak dapat merasakan jepitan saya? Korban respon dalam keadaan syok dan lemah. Saya akan mengecek suhu tubuh korban. Saya akan memeriksa jalan pernafasan korban apakah terbuka dengan baik. Permisi, Kak. Pernafasan ada, tetapi cepat. Saya akan mengecek denyut nadi korban. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Denyut nadi terasa dalam keadaan cepat. Saya akan melihat pernafasan korban dengan prinsip LDR. Lihat, napas korban ada. Dengar, suara napas ada. Rasakan, napas korban terasa. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anggota tubuh korban. Permisi ya, Kak. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada kepala. Apakah jadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anggota leher. Apakah jadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada dada. Apakah jadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada perut. Apakah jadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada panggul. Apakah jadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada punggung. PP2, tolong bantu saya. PP2 siap. Maaf ya, Kak. Apakah ada perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada alat gerak atas bagian kiri. Apakah terjadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada alat gerak atas bagian kanan. Apakah jadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Korban merasakan nyeri tekan dan jadi pembengkakan pada pergelangan tangan kanan. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada alat gerak bawah bagian kiri. Apakah jadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada alat gerak bawah bagian kanan. Apakah jadi perubahan bentuk, luka terbuka, nyeri tekan, dan pembengkakan? Tidak jadi perubahan fisik. Saya akan melakukan gerakan sensasi sirkulasi sebelum penanganan. Kak, tolong tangannya digerakkan. Korban sulit menggerakkan tangan bagian kanan. Kak, apakah kakak bisa merasakan jepitan tangan saya? Korban respon dengan rangsangan. Nadi radialis terasa. Terjadi dislokasi pada pergelangan tangan kanan. Saya akan melakukan pembalutan. Sebelum melakukan pembalutan, saya akan melakukan kompresan. PP2, tolong ambilkan kompres. PP2, siap. Kompres dengan air dingin agar tidak terjadi pembengkakan. Tenang ya, Kak. Tenang ya, Kak.
Saya akan melakukan pertolongan pertama dengan teknik reposisi. Baik. Perlu kita ketahui, teknik reposisi hanya boleh dilakukan oleh para ahli. Sebelum melakukan ini, kita sudah mengikuti berbagai macam pelatihan dengan ahli fisioterapi. Teknik ini bertujuan untuk mengembalikan posisi sendi. Tenang ya, Kak. Saya akan melakukan pembalutan. PP2 bisa tolong ambilkan pembalut tekan. PP2 siap. Tenang ya, Kak. Tenang ya, Kak. Sabar ya, Kak. Luka akan segera kami tangani. Perlu teman-teman ketahui, saat melakukan pembalutan jangan terlalu kencang ya, karena jika pembalutan terlalu kencang, aliran darah dapat tersumbat. Jika aliran darah tersumbat, akan mengalami pembengkakan pada anggota tubuh yang mengalami luka. Apakah terlalu kencang? Sabar ya, Kak. Tenang ya, Kak. Tenang ya, Kak. Tenang ya, Kak. Sabar ya, Kak. Sedikit lagi, Kak. Tenang ya, Kak. Pembalutan selesai. Saya akan melakukan gerakan sensasi sirkulasi setelah penanganan. Baik. Kak, tolong tangannya digerakkan. Korban sudah bisa menggerakkan tangan bagian kanan. Oke. Kak, apakah kakak bisa merasakan subitan tangan saya? Korban respon dengan rangsangan. Nadi radialis terasa. Selanjutnya, bantali luka dengan mitela. PP2 tolong ambilkan mitela. PP2 siap. Pembantalan dilakukan setelah melakukan pembalutan. Pembantalan dilakukan untuk menyangga tangan agar untuk mengurangi pergerakan. Saya akan mengecek unit nadi korban setelah penanganan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Unit nadi aman. Saya akan mengecek pernafasan korban. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pernafasan kembali normal. Saya akan mengecek kulit korban dan kelembapannya. Kulit terlihat pucat dan lembab. Saya akan mengecek suhu tubuh korban. Suhu tubuh normal. Saya akan mengecek riwayat penderita dengan teknik kompak. Kak, nama kakak siapa? Umur kakak berapa? 16 tahun. 16 tahun. Betul ya, Kak? Alamat kakak di mana? Saya akan melakukan pemeriksaan secara berkala setiap ikatan. PP2 bisa tolong bantu saya? PP2 siap. Apakah kakak akhir-akhir ini mengonsumsi obat? Tidak ada. Makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi? Penyakit yang diderita? Alergi yang diderita? Tidak ada. Pembalutan pada tangan aman. Saya akan mengistirahatkan tangan korban dengan cara menggendongkannya. PP2 tolong bantu saya. PP2 siap. Adik-adik. Sabar ya, Kak. Penggendongan dilakukan dengan cara meletakkan tangan di dada, atau lebih tepatnya posisinya di atas jantung. Penggendongan dilakukan bertujuan untuk mengistirahatkan anggota tubuh yang terluka. Saya akan membereskan peralatan yang sudah digunakan. Saya akan menyelimuti korban agar suhunya tetap stabil. PP1 tolong bantu saya. PP1 siap. Penanganan selesai.
Kami di sini akan membacakan hasil penanganan. Identitas penolong: Adina Devi Kurniasari, Suratul Aini, dan Tafana Salsa Dewi. Asal PMR Sembagi Arutala, Unit SMA Negeri 1 Ampel. Identitas korban: nama Mita, jenis kelamin perempuan, umur 16 tahun, alamat Ampel Boyolali. Kondisi korban: kesan umum, kasus trauma yang ditandai dengan dislokasi pada pergelangan tangan kanan. Respon awal, awas suara nyeri respon. Respon akhir, awas suara nyeri respon. Keadaan yang dialami: dislokasi pada pergelangan tangan kanan. Tindakan yang diambil: pengompresan pada dislokasi, melakukan pertolongan pertama dengan teknik reposisi, pembalutan pada pergelangan tangan kanan yang mengalami dislokasi, dan yang terakhir penggendongan. Riwayat penderita: keluhan utama, nyeri tekan pada pergelangan tangan kanan. Obat-obatan yang terakhir dikonsumsi tidak ada. Makanan atau minuman yang terakhir dikonsumsi air mineral. Penyakit yang diderita tidak ada. Alergi yang diderita tidak ada. Tanda vital korban: nafas awal cepat, akhir stabil. Nadi awal cepat, akhir stabil. Suhu awal normal, akhir normal. Kelembapan awal normal, akhir normal. Warna kulit awal pucat, akhir pucat. GSS awal kurang terasa, akhir terasa. Korban siap ditransportasikan ke pusat layanan kesehatan terdekat. Itu tadi merupakan simulasi pertolongan dari kami. Tugas kemanusiaan merupakan pekerjaan moral yang universal dan menjadi kewajiban dari masing-masing kita. Menjadi anggota Palang Merah berarti kita siap berjuang, berkorban hingga tampil dari tugas yang diberikan. Salam relawan, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.